Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 dengan pendekatan komunikatif yang beranggotakan 1 Imas Safidi Ramadan, 2 Restiana Citra Mukti, yang ketiga Safrina Alifia Nugraini. Pengertian. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa atau student center, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu berbicara, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Ciri-ciri pendekatan komunikatif. Adapun ciri-ciri dari pendekatan komunikatif yaitu mengutamakan makna sebenarnya daripada tata gramatikalnya. Adanya kegiatan komunikasi fungsional dan interaksi sosial yang saling berkaitan. Pembelajaran berorientasi pada pemerolehan kompetensi komunikatif, bukan ketepatan gramatikal atau pemahaman untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran diarahkan pada modifikasi dan peningkatan murid dalam menemukan kaidah bahasa lewat kegiatan berbahasa. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dan kekurangan pendekatan komunikatif. Manfaat yang pertama yaitu karena transfer belajar tidak selalu otomatis, usaha harus dilakukan untuk menanamkan kemampuan potensial kepada siswa agar ia termotivasi untuk dapat menggeneralisasi ungkapan komunikatif, kaidah, tata bahasa atau narasi yang dipelajarinya dari satu situasi sosio-budaya ke situasi sosio-budaya yang lain setara. Yang kedua, berdasarkan prinsip pendekatan komunikatif, pengajaran membaca harus didasarkan pada tujuan membaca dan diarahkan pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utama orang membaca adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya dari teks sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, guru harus kreatif menciptakan suasana belajar yang mampu membuat siswa untuk aktif dan interaktif. Bila guru tidak kreatif, maka pembelajaran akan tidak menarik. Yang kedua, bila siswa tidak memiliki pengetahuan interaksi dan komunikasi yang cukup baik atau siswa cenderung pasif, maka siswa akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan komunikatif. Langkah-langkah guru yang dilakukan dalam mengambil pembelajaran pendekatan komunikatif yaitu 1. Tahap persiapan. Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan berbagai strategi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diajarkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru menyajikan materi pelajaran dengan memanfaatkan pendekatan komunikatif sehingga menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Yang ketiga, tahap evaluasi. Guru mengadakan evaluasi materi pelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan afektif. Jelaskan tentang implementasi pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Konteks dan tema digunakan untuk mengembangkan kecakapan kata siswa. Tujuannya adalah agar pembelajaran bahasa berlangsung dalam suasana kebahasaan yang wajar, tidak disajikan dalam kalimat-kalimat yang sulit dimengerti oleh siswa. Misalnya penggambaran kegiatan di rumah, di dapur, di jalan, di desa, di sekolah, dan sebagainya. Misalnya untuk menyatakan informasi faktual, menyatakan sikap intelektual, menyatakan sikap emosional, dan menyatakan sikap moral. Pembelajaran menekankan pada pengembangan kompetensi bahasanya, bukan pada pengetahuan bahasanya saja, sehingga siswa dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam merancang materi pembelajaran yang
mengacu pada pendekatan komunikatif menurut Brown, yaitu 1. Tujuan pembelajaran di dalam kelas difokuskan pada komponen dari kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, dalam pembelajaran bahasa dirancang untuk melibatkan siswa dalam penggunaan bahasa yang pragmatis, autentik, fungsional, dan bermakna. Yang ketiga, kelancaran dan ketepatan berbahasa yang dapat melandasi teknik-teknik komunikatif. Yang keempat, pada akhirnya harus menggunakan bahasa baik secara produktif maupun reseptif. Contohnya, pembelajaran dengan pendekatan komunikatif yaitu A. Ketika tanya jawab antara siswa dengan guru, maka akan terjadi interaksi dan pertukaran informasi. Yang B. Ketika siswa menggunakan keterampilan berbahasanya seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, maka secara langsung maupun tidak telah terjadi pembelajaran dengan pendekatan komunikatif. Contoh selanjutnya adalah ketika simulasi dan bermain peran. Contohnya ketika siswa diminta membayangkan dirinya dalam situasi yang dapat terjadi di luar kelas. Ini dapat berupa kejadian yang sederhana, misalnya bertemu seorang teman di jalan, tetapi dapat juga kejadian yang bersifat kompleks, seperti negosiasi di dalam bisnis. Yang kedua, siswa diminta untuk memilih peran tertentu dalam suatu situasi. Dalam beberapa kasus, mungkin mereka berlaku sebagai dirinya sendiri, tetapi dalam beberapa kasus-kasus lain, mungkin mereka memperagakan sesuatu di dalam simulasi. Yang ketiga, mereka diminta berbuat seperti kalau situasi ini benar-benar terjadi sesuai dengan peran mereka masing-masing. Pemain peran tidak selalu dalam bentuk acting, tetapi dapat juga dalam bentuk debat atau improvisasi. Nah, jadi kesimpulannya, pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan, pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Pendekatan komunikatif dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang berpijak pada hakikat bahasa sebagai alat atau sarana komunikasi, sehingga pengajaran bahasa diarahkan pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Muncul pendekatan komunikatif inilah yang menandai perubahan pandangan pengajaran bahasa dari struktural ke fungsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.